Kembali lagi bersama gua Iksan Gua Prima di channel Ngarit Ngobrol seputar tani. tani. Terakhir kita ngomongin tentang kelompok tani, Bro. Ya. Nah, lu sempat singgung dikit masalah kelompok tani itu bisa jadi market untuk kelompok tani yang lain. Ya. Gua rada khawatir sebenarnya dengan statement lu itu, karena kalau satu kelompok tani itu berbisnis atau jual beli dengan kelompok tani yang lain yang sama, artinya kan dia cuma muterin barang di tempat yang sama gitu loh, cuma trading doang, nanti nggak lo. Jadi kalau toko handphone jual ke toko handphone sebelahnya, jual lagi ke sini, itu kan nggak ada bisnis di situ sebenarnya. Nah, ini pindah barang doang. Pindahin barang doang gitu. Nah, itu apakah bisnis kelompok tani itu jadi market satu sama lain itu adalah untuk model skema bisnis yang seperti itu, atau sebenarnya ada penjelasan lain? Jadi kalau kita tadi kan ceritanya kan kalau bikin kelompok tani melayani satu market, misalkan satu atau dua market, misalkan dua bandar atau dua pengepul misalkan. Satu kelompok tani itu melayanin dua pengepul, satu pengepul misalkan. Tapi tadi pasti perlu ditambahkan dengan asumsi misalkan sekelompok tani itu mereka melakukan usaha produksi pada segmen yang sama. Anggap misalkan karena kan di pertanian, di perikanan, atau bahkan di peternakan tuh kita tuh budidaya tuh kita ada beberapa segmen produksi. Ada pembenihan, ya kan? Kemudian ada kalau di peternakan tuh sebenarnya nggak salah ya, buat bakalan masalah yang baru. Terakhir ada pembesaran, penggemukan, atau kalau di peternakan saya penggemukan ya. Kalau di perikanan itu ada pembenihan, ada pendederan, dan ada pembesaran. Ada 3 segmen itu. Jadi di pertanian juga mungkin sama. Ada pembenihan, ada pembibitan, kemudian ada pendederan, baru ada mungkin pembesaran itu masih panen ya. Sampai panen. Nah, di situ pasti ada margin kan, dan antar segmen itu pasti ada margin yang bisa kita gain dari situ. Nah, tadi satu kelompok tani dan satu kelompok tani yang lain itu bisa jadi market satu sama lain, karena di dalam satu kelompok tani itu mereka nggak melakukan produksi pada segmen, nggak homogen. Nggak semuanya. Iya, nggak homogen. Artinya maksudnya nggak mungkin dalam satu kelompok itu semuanya pendederan semua gitu, nggak. Jadi dalam satu kelompok itu dia bisa ada beberapa segmen budidaya. Jadi itu jadi peluang market juga. Ini bahkan di dalam satu kelompok tani yang sama ada beberapa segmen budidaya. Segmen produksinya pun juga beda-beda. Beda-beda. Jadi, kalau tadi kan saya bicara antar kelompok tani, nah bisa dalam satu kelompok tani. Jadi antar member kelompok tani bisa jadi market. Antar kelompok pun juga bisa. Sebenarnya yang pernah gue jalanin juga ya di internal pun itu kita jadi market satu dan bisa jadi market satu yang lain gitu. Karena beda di segmen produksi tadi gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan awal berkelompok. Karena memang mau punya bargaining position. Artinya sekarang kalau memang ada segmen-segmen semakin downstream, semakin ke hilir, semakin punya pengaruh dong, ya nggak? Di dalam kelompok itu sendiri, semakin ke hilir, semakin punya power, benar nggak? Karena kalau yang di hilir nggak ngambil, yang hulu juga nggak bisa jual kan gitu? Benar nggak? Jadi sebenarnya meskipun artinya itu juga sama pada saat tengkulak punya power lebih besar, karena tengkulak kan makin ke hilir kan, makin ke customer. Betul. Gitu. Jadi semakin clear dia semakin punya bargaining ya, ngadepin si tengkulak. Tapi tadi yang melakukan produksi di segmen pembesaran
harus ada. Artinya dalam kelompok itu pasti betul, harus ada. Betul. Karena itu yang akan menjadi posisi tawar kita menghadapi tengkulak. Tapi si orang yang main di posisi pembesaran ini dia butuh supaya rutin dari pembenih atau penediran tadi. Nah, itu akan lebih baik disupport oleh kelompok sesama anggotanya sendiri. Kenapa ya? Karena pasti akan lebih fair dalam produksinya gitu. Terus ya harusnya ketika kelompok itu berjalan baik, artinya komitmennya harusnya lebih bagus juga. Kan biasanya kadang-kadang kalau kita misalkan si pembesaran ini dia beli benih atau beli bibit dari supplier lain yang ketemu di jalan aja bisa jadi dicurangi, dibohongi. Tapi kalau misalnya dari kelompok sendiri atau susah nawar lah seenggaknya gitu ya. Benar, harganya nggak fair dan segala macam. Tapi kalau saya dari kelompok sendiri harusnya dengan harga yang sudah ditetapkan, masing-masing dapat margin dan satu pihak disuplai kebutuhannya, jadi solusi keduanya. Dan transparan gitu. Juga gitu ya, tahu lah sama-sama tahu berapa sih sama-sama tahu marginnya gitu. Segala macam gitu. Jadi intinya ya sebenarnya imbang ya kalau gitu. Yang gue bilang tadi bahwa sebenarnya yang lebih punya power adalah yang di hilir, sebenarnya enggak ya kalau dalam satu kelompok tuh ya. Karena saling menyokong kan. Ya, yang di hilir pun nggak akan bisa dapat barang kalau teman satu kelompoknya nggak. Tapi saya tadi poin yang ambil tadi benar, saya artinya tetap harus dalam satu kelompok tuh ada yang main di hilirnya. Artinya di ujungnya di pembesaran itu harus ada sih karena gitu. Jadi gue pikir justru malah yang merekatkan si komunitas itu karena mereka karena mereka homogen gitu. Justru enggak ya, justru malah kalau semakin heterogen malah semakin bagus. Semakin baik. Kelompoknya semakin ada dinamikanya, bisa saling transparan, saling menyokong. Betul. Nah, kalau semakin homogen, tantangannya, jika misalkan sama-sama satu kelompok semuanya sama-sama pembesaran di sana. Nah, itu benar-benar harus clear masalah masing-masing kapasitas, jadwal tanam mereka, siklus produksi. Jangan sampai nanti ini panen juga, akhirnya semua orang panen. Begitu pembelinya demand-nya agak turun, terus ini nggak supply-nya banyak, harganya anjlok. Akhirnya mereka antar sama anggota pengen diduluin kan, bisa jadi friksi di situ. Nah, yang gue bingung Prim, sebenarnya bukannya harusnya itu dia jadi dimanfaatkan oleh supplier produk input pertanian ya, si kelompok-kelompok input produksi, si kelompok-kelompok pertani kelompok tani itu. Karena kalau gua sebagai yang punya barang input pertanian itu, gua lebih baik jual ke istilahnya komunitas ya, kalau misalnya yang umum tuh. Gua mau jual sepeda daripada gua ngeteng satu-satu, mending gua datengin ke komunitas sepeda, terus gua jual komponen-komponen sepeda di sono gitu loh. Kenapa kelompok tani tidak diposisikan seperti itu oleh si penyedia barang, atau justru malah kelompok taninya sendiri nggak memposisikan dirinya sebagai gua market loh? Jadi standpoint lo mereka ini adalah sebagai market, justru mereka ini adalah market gitu ya. Ya seperti yang kita udah bahas tadi. Jadi kelompok tani ini mereka sendiri adalah market bagi produksi gitu. Dan kenapa kalau tadi tanya ke gue, kayaknya lebih cenderung mereka nggak ngeliat diri mereka sebagai market sih, San. Kepada untuk si input produksi ini tadi gitu. Jadi itu kenapa? Apakah karena ada ketidaktahuan dari sisi si kelompoknya bahwa mereka punya bargaining power itu tidak hanya ke hilir tapi juga ternyata ke hulu, atau memang biaya yang harus dikeluarkan oleh supplier barang itu lebih tinggi kalau dia mau ke komunitas itu, gimana? Gua nggak tahu, udah kebayang dari sisi itunya sih. Iya, kalau dari sisi supplier sih justru mereka nggak ada ngaruhnya di biaya si supplier ya. Tapi kalau sejauh ini gue lihat memang mereka nggak ngeliat sampai ke sana, San. Maksudnya si para pembudidayanya ini, petani ini, ya mereka sadar mereka punya kebutuhan input produksi. Tapi tadi skala mereka kan kecil-kecil gitu. Nah, kecil sendiri-sendiri. Karena sendiri-sendiri. Kalau kelompok? Tapi begini, atensi mereka membuat satu kelompok itu
dengan tujuan arahnya itu adalah mereka punya kemauan bikin kelompok. Nanti gini loh, nanti kita berkelompok kan kita punya bargaining power loh, nggak cuma ke hilir, tapi juga ke hulu kita punya punya bargaining power juga untuk membeli supaya produksi dalam jumlah besar itu. Yeah. Pandangan ke arah sana, menurut gua nggak banyak yang lihat itu. Maksudnya paling mereka orientasi, oke kita berkelompok supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pasar di hilirnya. Tapi orientasi bahwa ketika mereka berkelompok, mereka jadi suatu entity yang lebih besar dan bisa punya bargaining kepada supplier input produksi, itu kayaknya nggak banyak naik ke permukaan sih. Maksudnya mereka nggak ngeliat dari sisi ke situ. Sisi ke hulunya mereka sebagai pasar yang juga punya posisi tawar ke produksi, kayaknya nggak banyak ngeliat seperti itu sih San. Mungkin kekurangan mereka jadi kekurangan juga sih, jadi dari sisi kelompoknya ini ya. Nah makanya gue sebenarnya rada tertarik juga. Bagaimana kalau dari sisi si pemilik barangnya gitu. Nah dalam artian mungkin mereka selama ini, kalau gua nyusun dari cerita-cerita lu sebelumnya ya, mungkin mereka selama ini rada susah mau masuk ke kelompok tani karena memang umurnya pendek. Lu invest sekarang, 3 bulan kemudian bubar kelompok taninya. Sementara mereka baru belanja sekian banyak, mereka udah gelontorin duit marketing sekian banyak. Nah, di di sisi itu gua sih tertarik. Kita mending bahas di episode berikutnya sih. Iya, itu kayaknya seru juga situ. Betul juga itu ya. Oke, sampai ketemu di episode Ngarit berikutnya. Stay tune bersama gua Ihsan, channel Ngarit, ngobrol seputar tani. Saya udah dulu diganti diwolak-walik ya.